Oke, selamat datang di channel saya. Untuk teman-teman yang mau merakit komputer, budgetnya terbatas, bisa lihat video ini. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat untuk referensi teman-teman semua yang mau merakit komputer, atau paling tidak bisa untuk berbagi informasi komputer yang low end ya, yang bagus untuk editing video ataupun game-game yang sedang. Jadi rakitan saya ini dengan budget 3 jutaan sudah mendapatkan semuanya lengkap, mulai dari prosesor, mainboard, RAM, sampai monitor dan casing. Tapi tidak semuanya partnya baru. Ada beberapa yang saya beli dengan part yang second atau bekas, dengan tujuan untuk meminimalisir biayanya atau budgetnya. Nanti satu persatu akan saya bahas untuk part-partnya ya. Yang pertama, prosesor. Ini saya pakai prosesor Core i3 550 3,2 GHz dengan soket 1156. Ini soket generasi pertama dari Intel. Soket Core i3 generasi pertama. Ini saya beli dengan harga 80.000 dengan kondisi bekas. Oke. Yang kedua, mainboard Gigabyte, serinya P55OD3. Ini DDR3 dual channel. Soketnya sama dengan prosesornya, yaitu 1156. Ini juga saya beli bekas dengan harga 475.000. Untuk mainboard, kelengkapan yang didapat hanya back panelnya ya. Setelah mainboard, part berikutnya adalah VGA. Ini VGA bekas, serinya GTX 260 yang seri overclock atau GTX 260. Ini saya beli bekas dengan harga Rp300.000. Kalau untuk performa saya rasa masih cukup ya, tapi memang bagusnya untuk seri di atasnya ini. Kalau teman-teman punya budget, bisa upgrade ke seri yang GTX 560 atau 570 ya. Oke. Berikutnya adalah saya pakai SSD merek Colorful 120 GB. Ini mau saya pakai untuk operating systemnya. Ini sudah ada reviewnya, nanti linknya ada di deskripsi. Kenapa saya pakai SSD? Jadi paling tidak karena partnya ini masih minim ya, sebenarnya untuk performanya minim, jadi dengan SSD bisa mendongkrak part-part yang lainnya, jadi prosesnya bisa lebih cepat. Ini kondisi baru, saya beli dengan harga 260.000. Jadi lumayan murah ya SSD. Sudah 120 GB, dapat harga hanya 260.000. Garansi resmi 3 tahun. Saya pakai RAM dari Kingston seri Fury HyperX. Ini DDR3 dengan kapasitas 8 GB. Untuk penyimpanan tambahan, ini saya beli harddisk 500 GB dari WDC.
yang hijau, yang green. Ini saya beli di Tokopedia harga 160.000. Garansi 1 tahun distributor. Untuk CPU coolernya saya pakai ALCY TBF 100. Ini kondisinya baru. Saya beli dengan harga 85.000. Ini sudah RGB. Sudah ada reviewnya, linknya ada di deskripsi. Saya ini pakai power supply merek Aerocool RGB seri Lux RGB 650M, yaitu yang 650M ini adalah yang modular. Ini sudah RGB dan sudah 80 plus bronze. Ini juga sudah saya review, linknya ada di deskripsi ya. Ini saya beli baru, kondisi baru dengan harga 650.000. Oke. Selanjutnya adalah ini keyboard mouse standar, paketan murah 50 ribuan. Keyboard mouse. Untuk monitor, ini monitor second 16 in merek Acer. Ini harganya 300 ribuan. Ini rencananya akan di-upgrade nanti. Nunggu dananya cukup dulu ya. Terus berikutnya adalah casing. Ini adalah yang paling istimewa. Saya pakai casing seri sama The Arc. Ini sudah saya review juga, nanti linknya ada di deskripsi. Ini saya beli baru dengan harga 550.000 belum ongkos kirim. Dengan ongkos kirim sekitar 800.000 ketemunya ya, totalnya. Ini full tower, full fan RGB, dan ini mantep casingnya. Jadi ini adalah part-partnya tadi. Jadi untuk merakit komputer ini ada beberapa tambahan yang perlu teman-teman siapkan biasanya, yaitu adalah obeng plus, kalau bisa yang ada magnetnya. Ini sekrup-sekrup untuk mainboard dan harddisk dan SSD nya. Ini kabel SATA, ini kabel power untuk monitor, dan kabel VGA untuk monitornya. Jadi kalau ini sudah ada, kita siap untuk merakit komputernya ya.
SSD sudah terpasang di covernya. Untuk harddisk juga sudah terpasang. Nanti tinggal dipasang di sini. Ini casingnya Maxip, recommended ini casingnya. SSD sama harddisk sudah terpasang. Karena saya mau pasang untuk power supply-nya. Ini power supply sudah terpasang, mainboardnya sudah terpasang juga, power 24 pinnya sudah, 8 pinnya sudah. Tinggal pasang VGA, terus kita rakit-rakit kabel-kabelnya ya. Ini SSD dan harddisk sudah dipasang power SATA-nya, tinggal ngerapiin aja nih kabel-kabelnya. Ini nanti disambung ke molek dari power supply, tinggal ngerapiin ini, kabelnya banyak sekali, tinggal disambung ke mainboardnya nanti. Ini port-portnya sudah terpasang, speaker, reset dan power, HDD LED, USB 1, USB 2 sudah terpasang. Yang belum ini adalah kabel SATA ke SSD sama ke harddisk. Ini ada satu yang belum ketemu nih soketnya, sepertinya mainboard saya nggak support untuk HDD audionya, untuk HD audionya. Nanti dicari solusinya. Oke, sementara sudah cukup, nanti tinggal dicek-cek lagi ya. Ini sudah kuat. Tinggal merapikan kabel bagian belakangnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba untuk nyalain ya. Alhamdulillah nyala. Booting. Ya, oke teman-teman. Jadi inilah hasil dari rakitan komputer saya, hanya menggunakan prosesor seharga 80 ribuan. Hasilnya bisa untuk edit video. Oke, nih teman-teman bisa lihat dari jauh rakitan saya. Ini untuk setup saya sekarang ini, untuk ruang kerja, sekaligus untuk editing video ya. Jadi hanya dengan prosesor 80 ribuan saya bisa edit video. Saya pakai program Filmora. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe video saya. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.